tamyiz. Azan itu jam berapa sih? Jam segini kata Jam segini, jam 6.41. Oh, jam 1. Berapa pamit? Berapa jam? Udah 2 jam lebih. HP-nya udah. Citi gimana nih? Pamit dia pakai tasbih beliau. Pakainya apa? Oh ya lupa. Talwi beliau. Secara langsung. Talwi bahasanya apa tadi? Memori udah habis. Ada pendengaran nih, tapi maksudnya apa tadi? Waduh, ternyata. Ini Akmal mau menggunakan HP-nya Gitu. Ya udah, Akmal ganti HP-nya. Ya bisa 5 jam. Ini selesai azan dulu ya. Ada setelahnya kita lihat nanti. Enggak semua. Cuman 1, 2. Bayang wujud marifah enggak? Wajibun syar'an dalam mukallaf enggak masuk. Ma'rifatullah enggak masuk. Ayat itu al-wajib enggak. Ini kan udah dijelaskan tadi. Al-wajib al-aqli, malam yakbar al-intifaya enggak? Tinggal baca aja. Ya kita. Tinggal baca aja kan? Matanya tinggal baca aja kan ya? Iya siap. Biasanya kita Ustaz. Sampai jam berapa nanti? Yuk. Oke. Aksam. Jama daripada kisam. Kisam itu adalah al-fathu, al-faslu, at-tamyiz. Qasam itu asyai gitu ya. Ila kisma ini, misalkan kayak gini gitu ya. Berarti sesuatu ini terbagi menjadi 2. Qasam itu ila asyai ila kisma ini. Terus nah, ada namanya taksim. Taksim adalah ja'alu syai'. Ya. Dia maknanya fi'lun, gitu ya. Apa di dalam matanya ja'alu syai'? Aksaman. Taksim. Ja'alu syai'in aksaman ya? Ya. Ja'alu syai'in ila aksam. Ja'alu syai'in. Sebentar. Taksim tamyiz ja'alu syai'in aksaman. Tamam. Udah. Taksim ja'alu syai' aksaman. Aksaman. Ya. Syai'nya apa nih gitu ya? Syai'nya adalah yang ini maksim. Maksim itu ismul makan, mahal. Mahal urud al-qismah. Maksim itu adalah mahal urudul qismah, gitu ya. Aksaman berarti kismun, gitu ya. Kismun karena aksam itu jamak daripada kism, gitu ya. Kismun. Maksim adalah mahal urudul kismah atau mauridul kismah. Kemudian al-kismu ma in daraja tahta syai', ya. Man daraja tahta syai'. Anda contohkan al-hayawan
Al-kalimatu yang qasimu ila salah satu aksam dia al-ismu wal fi'lu wal harfu gitu ya. Ini namanya al-qisam. Al-qisam adalah ma indaraja ma dakhala gitu ya. Ma dakhala tahta syai'. Ini kismun juga fi'lun karena mundarijun tahta kalimat, huruf juga mundarijun tahta kalimat. Kemudian hubungan antara ism dengan fi'al gitu ya. Qasim, kismun dengan kismun gitu ya. Al-qasim. Ada nama qasim di sini? Qasim itu kullu wahidin minal aqsam bi nisbati ilal akhar. Itu namanya qasim. Karena bilang lagi nih, al ismu itu qasimul fi'li, gitu ya. Isim itu qasimul fi'li, wal fi'lu qasimul ism, gitu ya. Jadi al ismu penerapannya qasim lil fi'li. Al ismu sama-sama isim ya. Itu apa? Kismun. Apa nih? Min aksam al kalim. Kayak gitu. Al kalimatu maksim, kan dia. Maksim li ismin maf'ulin. Ini penggunaannya antara maksim sama kismun dan qasim. Ketika menemukan di dalam kitab qasim, apa yang dimaksud qasim? Ingat, berarti hubungan antara bagian dengan bagian yang lainnya, gitu ya. Itu namanya qasim. Sedangkan kismun itu adalah mandarajat tahta al-maksim, berarti syai'nya di sini maksim. Indaraja apa? Dakhal. Ya. Tahta al-maksim. Aksam hukum akli. Ya. Kemudian al-hukmu. Sebelumnya anda sudah bahas di usul fiqh, jadi mudah. Al-hukmu. Ini kan udah biasa ya, kalimat itu. Beda. Sekarang al-hukmu. Aksam hukmu al-akli. Ma huwa hukmun? Al-hukmu idrok. Siapa yang masih ingat idrok? Ingat Bang Jifo berarti ya? Idrok apa maknanya? Usul surat syai'i tidhikri, gitu ya. Idrok wukuf. Katanya bizirni. Idrok wukuf syai'i zidni. Idrok wukuf an-nisbah wa la wuku'iha. Yang tadi kita bahas, gitu ya. Al-hukmu adalah idrak wuku' wan nisbah au la wuku'iha, au la wuku'iha. Tabir lainnya apa? Isbat. Isbat itu apa? Isbatu syai' au nafyuhu anhu. Ya. Isbatu syai' li syai' au nafyihi anhu. Isbatu syai' li syai'in atau apa? Isbatu syai'in li syai'in au nafyuhu anhu. Di kitab yang ini juga yang ini, tapi yang masyhur yang ini, gitu ya. Seperti yang ada di matni. Idrak wuku'un nisbah au la wuku'iha. Itu namanya al-hukm. Ketika Anda mengatakan di sini as-salatu wajibatun, dia ada maudhu', ada mahmul, ada
nisbah. Ya. Siapa yang menghukumi? Al-Hakim. Katanya an-nafsu an-nafiqati. Ya, an-nafsu an-nafiqati. Manusia, gitu ya. An-nafsu an-nafiqati, yang dia itu memiliki karakter khusus, yaitu memiliki an-nafs an-nafiqah. Hanya manusia, gitu ya. Di bumi. Jin, mana? Oke. Al-Hakim adalah an-nafsu an-natiqati, ya, atau an-nafsu an-natiqatu. Ketika mengatakan as-salatu wajibatun, misalkan ana sebagai faqih mengatakan as-salatu wajibatun, ana yang hukumi, ya kan ya? Idrak wuqu'un nisbah sama adami au adami wuqu'iha, au la wuqu'iha. Ini gimana? As-salatu wajibatun. Idrak wuqu'un nisbah, kan itu ya? Idrak wuqu'un nisbah, as-salatu wajibatun. Siapa hakimnya? An-nafsu an-natiqah. Gitu ya, hakimnya an-nafsu an-natiqah. Hukumnya apa? Idrak wuqu'un nisbah. Kenapa ana menghukumi as-salatu wajibatun? Biwasitati, ya. Ai bisa babi. Oke. Yang ini as-salatu wajibatun itu al-hukmu bi sababi wurud al-khitab. Al-khitab minash dibedani kan dengan ilmu usul fikih. Sekarang hakimnya adalah apa? An-nafsu an-natiqah. Di usul fikih ketika berbicara apa? Ma huwa hukm syar'i? Kitabullah Ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Jadi dia ala jihatil ibtida' wa ta'khir awil wad'i. Siapa hakimnya di sana? Allah. Itu ya. Syari'. Dan syari'. Di sini hakimnya siapa? An-nafsu an-natiqah. Kok bisa sih? Iya, karena yang menghukumi wujubi shalah itu siapa? Seorang manusia yang diberikan akal oleh Allah, terus dia bisa menghukumi sholat wajibah karena sampai kepada dia qaulullah ta'ala waqimus sholat. Wurud bisa babi wurud bil khitab asy-syari' ataupun khitab syari' atau min asy-syari'. Khitab syari' ini apa namanya di dalam usul fiqh? Hukum syar'i. Gitu ya. Al-hukmu asy-syari'. Oke, qauli ana as-salatu wajibatun itu namanya al-hukmu asy-syar'i. Oke, hukmu syar'i. Ini namanya al-hukmu asy-syar'i. Gitu ya. Beda makna hukum ini. Gitu ya. Sebuah hukum yang dinisbatkan kepada syari'. Gitu ya. Sebuah hukum yang dinisbatkan kepada syari'. Penamaan ini penamaan at-tasmiyah bisabab. Itu ya. Tasmiyahnya bisabab. Oke, berarti harus kita bedakan hukum syari' yang ada di usul fikih, Kitabullah Ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, dengan hukum syari' yang ini. Hukum syari' yang ini yang melakukan hakimnya adalah faqih, gitu ya. Kenapa menghukumi as-salatu wajibatun? Bisababi wurud khitab asy-syari'. Gitu ya. Bisa babi syar'i, gitu ya. Oke. Dari sini hukum itu ada namanya al-hukmu asy-syar'i. Man subun ila syara'. Syara' maknanya apa? Al-hukum. Hukum dinisbatkan kepada hukum, nggak boleh. Nisbatu syai', berarti apa? Ila syari'. Gitu ya. Oke. Mansubun ila syari'. Nisbatnya apa? Nisbatnya nisbat sababiyah. Ya. Kemudian berikutnya ada lagi an-naru muhriqah, ya. Ketika anak melihat api, kemudian apinya itu dikenakan kepada benda yang kering, ya. Dia membakar. Berikutnya lagi dia ngebakar lagi, kedua kalinya.
Nah, setelah pertama kali api membakar, terus Anda coba lagi sekali lagi, api membakar. Nah, percobaan yang kedua kalinya dan ternyata hukumnya sama, itu namanya apa? Namanya takarrar, kan itu ya? Takarrar hukmu, ya. Marrataini. Ketika sebuah hukum mutakarriran marrataini, itu namanya apa? Hukmu al-hukmu atau hukmul al-adi. Berarti apa? Dinisbatkan kepada ada. Ada itu katanya kebiasaan. Dikatakan ada pun itu ketika sesuatu terulang 2 kali minimal, gitu ya. Ketika 2 kali terulang maka itu dikatakan ada. Misalkan kawan-kawan, supaya saya nggak tidur malam, gitu ya, maka saya maghribnya harus tidur dulu biar seger ya. Malam itu Anda nggak tidur sampai pagi nih. Tapi syaratnya setelah maghrib atau setelah isya langsung tidur sampai jam 11 itu bangun. Itu sampai pagi saya nggak ngantuk lagi dan kuat. Baru sekali itu bukan ada. Kedua kalinya dan terulang itu maka dikatakan ada. Maka sesuatu dikatakan ada, syaratnya apa? Mutakarriran marrataini alal aqal, gitu ya. Nah, ketika Anda mengatakan an-naru muhriqatun, siapa yang menghukumi? Nafsu natiqah, hakim. Al-hakim. Terus biwasitati apa? Bisa babil ada. Gitu ya. Maka dikatakan hukum al-hukmu al-an. Ada alnya enggak? Oke. Ada. Aman. Enggak. Hukmu akli, ya. Aksam al-hukmu al-akli. Ada alnya? Ya, iya benar. Ada al-hukmu. Ini juga ada alnya. Oke. Ini namanya hukmun adi. Berarti apa? Mansubun ilal ada, karena ada yang nisbah, gitu ya. Mansubnya apa? Sababi, gitu ya. Berarti ketika Anda mentaksim al-hukmu yang qasimu ila hukmun syar'iyyun wa hukmun adiyun, itu apa? Bin nadhari ila sababihi. Bin nadhar ila sababihi. Kemudian yang berikutnya, Allahu wahidun. Ya. Allahu wahidun. Nisbat wahdaniyah kepada Allah. Dari mana Anda bisa menisbatkan wahdaniyah kepada Allah? Kenapa saya tidak bisa mengatakan Allah itu ya tak ada? Bila itu ya tak ada. Dengan kaidah akliyah. Bisa babi qaidatin akliyatin ay mansubun ila akli. Ketika Anda mengatakan Allahu wahid, menisbatkan wahdaniyah kepada Allah, ini namanya apa? Al-hukmu al-aqli. Ya. Contohnya Allahu wahidun. Contohnya an-naru muhriqatun, ya. Takarrara fil adah, kemudian ana hukumi an-naru muhriqatun. Hukum adi. Contoh hukum syar'i adalah mansubun ila syari' as-salatu wajibatun, ya. Al-hakim itu apa? An-nafsu an-natiqah. Ini adanya di mana kalimat pembahasannya? Di mustalahnya. Karangannya Syekh Said Syarif Al-Juzani apa? Mu'jamul Mustalahat, cari makna nafas, gitu ya. Banyak banget maknanya. Ya. Ada nafsul natiqah, ada nafsul apalagi satu lagi yang sebelumnya nafsul insani, gitu ya. Ada nafsul natiqah. Ada nafsul hayawani, ada juga. Ada nafsul nabat, ada juga. Di Mu'jam Mustalahat. Karangan ini siapa? Said Syarif Al-Juzani. Oke, maka al-hukmu binadhari ila sababihi yang pasti bila salah satu aksam. Hukum syar'i, hukum adil, dan hukum akli. Yang jadi masalah adalah di syarahnya, gitu ya, di syarahnya
Syekh Dardin nggak mungkin salah nih ketika mentaksim hukum binadar ila sababi, pasti seperti ini. Gitu ya. Dan hukum syar'i yang dimaksudkan adalah mansubun ila syari'. Yang dimaksud adalah sebabnya adalah syari'. Gitu ya. Dan beliau tidak akan mengatakan bahwasanya hukum syar'i yang ini maknanya adalah hitobullah, gak bakalan. Gitu ya. Oke, gak bakalan mengatakan itu hitobullah. Di kitab yang harus kita perhatikan di syarah di sana ada hukmu asy-syar'i, tiba-tiba mengatakan hitobullah. Bahkan di kitab apa? Di kitab Ummul Barohin juga, syarah Ummul Barohin gitu, hitobullah ta'ala. Terus membahas tentang apa hukum wad'i, syartun, sabab, mani gitu ya. Itu padahal yang diinginkan daripada hukum syar'i yang ini loh. Sebuah hukum yang dinisbatkan kepada syari' yang dimaksudkan adalah bisa babi wurud kitab min syari', bukan kitabullah. Kitabullah apa nih? Al-Muta'alliq bi af'alil mukallafin ila akhirih. Dan ini adalah hukum syar'i mustalah usuli gitu ya. Taksir hukum yang ini beda. Beda kan ya? Jangan sampai mulak-balik ketika baca salah. Oke, pembahasan kita di mana? Ini dibahas di syarah. Nah, ini pembahasan kita di sini. Aksamu hukmun akli. Yang dimaksud akli di sini apa? Faidah akliyah. Gitu ya. Yang dimaksud dengan akli di sini adalah aksam hukum akli faidah akliyah. Dibagi menjadi apa? Menjadi al-wujub, kan itu ya? Al-wujub, kemudian al-istihalah dan al-jawaz yang tadi kita bahas gitu ya, al-jawaz. Cuman harus diingat bahwasanya wujub penting nih, istihalah sama jawaz itu bukan aksam hukum, karena hukum itu idrok, hukum nisbah ya kan? Sedangkan wujub, istihalah sama jawaz ini adalah sifatun nisbah. Maka di sini kalau ingin cocok aksam gitu ya, aksam sifatu nisbah al-hukmi al-aqli gitu. Jadi ada dua lafaz yang muqaddar gitu ya, mudhof yang muqaddar. Aksam sifat nisbah hukum akli. Karena hukum akli idrok gitu ya, idrok hukum nisbah. Sedangkan wujub, istihalah sama jawaz itu adalah sifat dari nisbah. Beda dong gitu ya. Dan itu inti daripada akidah, bahwasanya kita harus mensifati nisbah dari setiap qadiyah. Wujubkah, istihalahkah, atau jawazkah. Jadi nanti kita ketika membahas tentang ilahiyat, nubuat, sama samiyat, ingat ini ya, ingat sifatun nisbahnya, ya. Praktekan terus. Oke, ada yang ditanya kan? Kita baca ya? Serius, baca ya? Anda ngeliatnya ke Rana, biasanya Rana sampai mana sih? Oke. Ya udah Anda baca, enggak banyak kok, cuma 4. Bahkan 2. Makna daripada al-wajibul akli malam yakbar intifati dzatihi nanti akan jelaskan. Yuk. Aksamu hukum akli, aksam hukum akli, itu ya. Sudah tahu semua kan maknanya aksam hukum akli yang tadi. Ini mubtada, aksamu hukum akli, gitu ya. La mahalata nanti, gitu ya. Hiya kan itu ya. Cocoknya kan di sana kalau kita baca maknanya. Aksamu hukum akli hiya al-wujub summa istihalah summa jawaz, ya kan ya? Bisa ke sana. Dia jadi khobarnya. Bisa juga khobarnya itu mahdhuf. Dalilnya apa? Dalilnya katanya summal jawaz salisun aksami. Itu adalah dalil bahwasanya, dalil yang menunjukkan bahwasanya khobar daripada aksamu hukum akli itu mahdhuf. Ada di syarah. Aksamu hukum akli itu mubtadanya, khobarnya apa? Salah satu, gitu ya. Salah satu itu khobarnya. Wa ma hiya, gitu ya. Hiya wujub
summa al-istihala, summal jawaz. Itu ya, itu adalah tafsir daripada ijmal aksam hukum akli, dan itu katanya lebih cocok dari sisi wajhul baladinya, bikrul tafsir ba'dal ijmal, itu lebih kena gitu ya, sisi balaghahnya. Aksam hukum akli salah satu. Terus apa salah satunya? Wahiyah wujub summa istihalatu summal jawaz gitu ya. Kemudian mahwa hadzal jawaz salisul aksam, wahwa gitu ya. Mubtadanya mahdhuf juga, wahwa salisul aksami, aksam yang ketiga. Oke, la mahala la al-infikar, kalimat la mahala la infikar, la aqal wala aksar gitu ya. Dan dia jadi halnya gitu ya, hal daripada salasa. Aksamu hukmul akli salasatun halata kauniha la mahala gitu ya. Jadi la mahala jadi halnya. Artinya apa? Aksamu hukmu aklin salasatun la aqal wala aksar. Itu makna daripada la mahala, dan menjadi apa? Menjadi hal daripada salah satu. Fafham munihta ladatal afham al-maqam ya. Ketika atau fafham hadhihi yang saya sebutkan tadi gitu ya. Ketika Anda memahaminya, maka Anda akan diberikan munihta ini sebuah fi'lun yang menasabkan dua maf'ul gitu ya. Munihta taknya jadi apa? Naibul fa'il ya. Ladatal afham itu jadi apa? Jadi maf'ulun tsani daripada munihta. Ladatal afhami jama daripada aham ya. Idhofatu sifat ala mausul al-fahmu al-ladzida gitu ya. Oke. Wajibun syar'an dilewat asik. Terus ya'riful wajib wal muhal dilewat juga nanti. Wa mislu da fi haqqi rusul dilewat juga. Al-wajibul akli, al-wajib akli malam yakbal al-intifa fi dzatihi. Kita baru menjelaskan malam yakbal intifa fi dzatihinya nanti itu ya. Wal mustahilu kullu ma lam yakbal fi dzatihi as-subut ay al-wujud itu ya. Kita belum menjelaskan tidak dihina nanti ya. Wa kullu amrin qabilul intifa, sesuatu yang bisa menerima intifa. Wa qabilun disubut jaizun bila khafa. Itu penjelasannya di PR-kan buat pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Ada tanyakan, aku salat dulu. Allahumma sholli ala salati ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihi ghafilun. Karena jadi grogi ngelihat banyak hilang, maksudnya hilang nama-namanya jadinya.